Dua ayat terakhir surah Al-Zalzalah, siapa yang berbuat kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasannya, dan siapa yang membuat keburukan akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah statement beliau, tidak ada perbuatan dosa yang akan dihapus dari buku amal seorang hamba. Sekali lagi, tidak ada perbuatan dosa yang akan dihapus oleh Allah dari buku seorang hamba secara tulisan, tetapi akan dihapus secara hukuman kalau dia bertaubat. Tetapi tetap saja ada. Kalau orang berzina di umur 17 tahun di sebuah tempat, di suatu waktu, misal di malam hari, kemudian di umur 19 tahun dia bertobat. Kalau dia bertobat 19 tahun, hukumannya dihapus. Tetapi secara histori tidak akan dihapus. Dia akan tetap lihat supaya dia tahu bagaimana kemahakuasaan Allah mencatat semua apa yang dia lakukan. Dalam salah satu ayat Al-Quran, orang-orang kafir nanti pada saat menerima bukunya pada hari kiamat, mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab?" Buku apa yang kami terima ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sama sekali tidak membedakan mana yang besar dan mana yang kecil. Kata sebagian ulama tafsir, yang kecil adalah waktu seseorang pertama lahir dari rahim ibunya, tangisan pertama, kedipan mata pertama, tarikan nafas pertama, sampai yang ke-100, yang ke-1000, sampai dia meninggal dunia, semuanya tercatat. Di waktu itu, di tempat itu, apapun aktivitasnya, walaupun sedang tidak melakukan apa-apa, dosa atau amal saja, kedipan mata saja, semua akan dicatat. Dan semua akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Saudaraku seiman, kita harus menyadari bahwasanya kita semua ada di muka bumi ini, lahir di sini, ada tujuannya. Ada tujuannya. Kita lahir dari rahim ibu kita, lalu kemudian kita tiba-tiba sudah punya status sebagai anak. Ibu kita punya status sebagai ibu, ayah kita punya status sebagai ayah. Kemudian semua ini ada. Cahaya, air, udara, api, semuanya ada. Lingkungan kita ada. Pola kehidupan dan roda kehidupan sedang berjalan. Ini semuanya ada tujuannya. Islam sudah mengajarkan kepada kita tentang tujuan tersebut. Jangan keluar dari tujuan itu. Jangan sampai justru kita mengambil dan menikmati pernak-pernik yang meninggalkan tujuan utama kita hidup. Allah mengekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Tujuan utama kita lahir di muka bumi. Jangan keluar dari tujuan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi dan menyembah kepadaku. Orang yang tanya, saudaraku seiman, Ustaz, apakah memang saya diciptakan di muka bumi ini untuk sholat? Saya katakan iya. Apakah diciptakan untuk puasa, zakat, ya, kemudian bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membaca Al-Quran, berzikir, haji dan umrah, majelis ilmu? Jawabannya iya. Apa ada tujuan lain? Tidak ada. Tidak ada tujuan lain. Dan kita dilarang melanggar apapun yang Allah larang untuk kita langgar. Kalau makan, minum, tidur, belanja, ini pernak-perniknya kehidupan. Pernak-pernik. Jangan pernak-perniknya menjadi nomor satu, lalu kemudian tujuan utama kita lupakan. Rugi sekali teman-teman. Kita akan menyesal pada hari kiamat nanti kalau ada 1 detik saja dari hidup kita yang kita tidak isi dengan amal-amal saleh. Menyesalnya luar biasa. Kalau seandainya detik ini ada orang yang dihidupkan dari kuburan dan dia hadir bersama kita dan kita berikan dia mikrofon untuk dia menyampaikan kira-kira apa yang dia ingin nasihatkan kepada kita di saat dia diberikan hidup setengah jam saja. Setengah jam diberikan waktu untuk hidup, kira-kira apa yang akan dia ucapkan kepada kita? Atau bayangkan setiap orang di antara kita sekarang meninggal, baru tadi diantar di kuburan dan dikuburkan, kemudian Allah berikan kesempatan dia hidup 5 menit, tidak usah setengah jam, untuk dia menyampaikan apa yang dia rasakan dan dia lihat di alam kubur. Kira-kira apa yang akan dia sampaikan kepada kita, saudaraku sekalian? Apakah dia akan mengatakan, silakan kamu habiskan waktu kamu di mall misalnya, atau cari makanan favoritmu, atau silakan bergaul seperti atau membuang-buang waktu seperti biasa yang kamu lakukan? Demi Allah tidak. Mereka akan mengatakan segera taubat kepada Allah, segera ibadah. Saya sudah lihat apa yang kalian tidak lihat. Mereka semua akan mengatakan itu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan pada saat mengantar jenazah dan beliau ingin menasihati dirinya dan juga orang di sekitarnya. Beliau mengatakan, aku seakan-akan sedang diajak bicara oleh penghuni-penghuni kuburan ini.
Mereka sedang bicara mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya engkau tahu bagaimana tanah kuburan dan belatung-belatungnya menyedot ya otot-otot kami, lemak-lemak kami, isi sumsum tulang-tulang kami, kemudian merusak semua tulang-tulang kami sehingga keropos, bahkan memakan isi bola mata kami dan menghabiskan mengukur semua rambut kami yang dulunya indah. Kalau seandainya engkau tahu, wahai Umar, bagaimana sekarang kami menyesal dengan semua detik hidup kami yang sudah kami buang cuma-cuma, dan juga dosa yang pernah kami lakukan sengaja atau tidak sengaja, bagaimana menyesalnya kami, dan juga bagaimana menyesalnya kami dengan amal-amal soleh yang kami tinggalkan, sempat luput hanya karena dia amal sunnah dan kami mengatakan sudahlah itu kan cuma sunnah, bagaimana menyesalnya kami. Maka niscaya hai Umar, engkau tidak akan pernah mau menikmati makanan, minuman sampai engkau menyempurnakan apa yang sedang diperintahkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, semua dai-dai, semua ulama, semua kiai kita kalau menyampaikan ceramah seperti yang kami sampaikan, kami hanya bisa berteriak-teriak di mikrofon seperti ini. Kami tidak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu dan saudaraku seiman untuk mengawasi Anda setiap saat. Ngetuk rumah, ayo sholat, ayo tutup aurat, ayo tinggalkan yang haram, riba, zina, bohong, menipu. Itu nggak mungkin. Maka Anda harus engah. Orang yang cerdas sampai padanya sebuah peringatan, maka dia akan jadikan sebagai pegangan hidupnya. Dia akan jadikan sebagai pegangan hidupnya. Dia jadikan sebagai pegangan hidup sehingga tidak ada yang jadi masalah buat dia. Sisi yang lain saudaraku seiman, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, semuanya baik, semuanya baik. Sering saya sampaikan di pengajian, kita disuruh jujur. Orang jujur disukai oleh manusia, disukai oleh Allah. Kita kalau bermuamalah dengan orang jujur, semua perkataannya baik, semuanya jujur, kita akan nyaman bermuamalah dengan dia. Allah perintahkan kita agar bertanggung jawab. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang yang diberikan amanah lalu tanggung jawab. Orang yang selalu berbuat baik, dermawan, ya, dan apapun sifat-sifat baik, semuanya itu diperintahkan oleh Allah adalah perbuatan-perbuatan baik. Dan juga apa yang dilarang oleh Allah, bohong, menipu, memukul, menggunjing, mencuri, membunuh, semua ini tidak baik. Dan Allah jadikan buruk di mata manusia. Lalu pertanyaan sederhana, apa yang menghalangi Anda untuk menjadi laki-laki yang saleh dan perempuan yang salihah? Kenapa kita tidak mau menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tanggung jawab, orang yang rajin sholat, orang yang berpuasa, orang yang zakat, orang yang hadir dalam majelis ilmu, orang yang selalu membantu orang lain, dermawan? Kenapa kita masih terus dalam kebohongan kita, ya, penipuan kita dan segala macam hal yang sebenarnya Allah sudah datangkan peringatan agar kita tidak mau atau tidak disukai oleh manusia. Allah selalu membongkar perbuatan-perbuatan buruk agar jelas di mata manusia kalau itu tidak baik. Kalau itu tidak baik maka jangan dikerjakan. Saudaraku seiman, kalau seandainya setiap orang di antara kita bisa merenungi dan juga menanamkan dalam hati dia bagaimana Allah menyebutkan, saya bukan katakan beberapa ayat ya, tapi puluhan ayat Al-Quran, bahkan bisa ratusan ayat Al-Quran berisikan penyesalan-penyesalan yang sudah Allah bocorkan buat kita. Sayang sekali kalau peringatan seperti ini tidak kita engah, tidak kita jadikan sebagai pelajaran buat kita. Kita seakan-akan mengatakan, oh kan belum datang hukuman kepada saya. Yang lucu kadang-kadang ada orang menunggu nanti dia dicacatkan oleh Allah, nanti dibuat dia tabrakan, nanti dibuat rumah tangganya cerai, nanti dibuat anaknya durhaka, nanti dibuat bermasalah baru dia mau menyadari. Kenapa tidak sadar dulu sebelum terjadi hal-hal tersebut? Di alam manusia, semua pelanggaran-pelanggaran dilakukan pasti ada konsekuensi hukumnya. Anda misalnya curang sama orang, mengganggu orang lain, pasti ada konsekuensi hukum. Di perusahaan kita curang, pasti ada konsekuensi hukum. Nah begitu juga dengan di alam Allah subhanahu atau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita renungi teman-teman sekalian, kita mulai dalam surah Al-An'am. Saya minta ini tolong ditadaburi baik-baik. Karena peringatan seperti ini, Allah lah yang memudahkan lisan kami sekarang menyampaikan. Allah yang memudahkan ya, pemerintahan Kota Makassar, jazakumullah khair, untuk memudahkan pengajian kita. Allah yang memudahkan langkah kaki Anda untuk datang dan mendengarkan. Ini jangan dianggap sebagai sebuah seremoni atau testimoni saja. Allah ingin kita merenungi sama-sama ayat-ayat ini. Karena tidak ada sesuatu yang terucapkan dari lisan kami kecuali sudah Allah yang mengaturnya. Ini kebaikan. Perhatikan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6.
ada ayat 27 dan ayat 21, ayat 31. Surah Al-An'am ini, surah nomor 6 dalam Al-Quran, disebutkan di ayat 27-nya, ini contoh penyesalan yang akan terjadi nanti, yang bunyinya, saya bacakan, walau tara idh wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu hai Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan peringatan buat kita juga umat beliau SAW, jika engkau hai Muhammad bersama umatmu melihat ketika mereka orang-orang kafir, orang-orang yang banyak kelalaian dihadapkan ke neraka nanti pada hari kiamat, mereka sudah lihat neraka depan mata mereka, sudah lihat api berkobar-kobar, sudah lihat orang teriak-teriak ketakutan, lalu mereka akan berkata, para ahli neraka akan berkata, ini sudah dikasih bocorannya, jangan menjadi mereka. Allah sudah bilang, mereka akan berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah hai Muhammad, kamu melihat peristiwa atau suatu peristiwa yang mengharukan. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, saudaraku seiman. Allah gambarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya engkau melihat hai Muhammad, bagaimana mereka nanti pada hari kiamat diberdirikan depan neraka, dan mereka lihat kobaran-kobaran api itu, mereka semua di neraka akan mengatakan, kalau seandainya kami bisa dikembalikan ke dunia, lalu kami mulai berimani ayat-ayat Tuhan kami beriman, kami beramal saleh. Ya, tapi sudah tidak bisa. Lalu Allah mengatakan, sungguh itu akan menjadikannya sebagai sebuah pemandangan yang memilukan. Di ayat 31-nya Allah juga mengatakan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Masih surah yang sama Al-An'am tapi ayat 31-nya. Allah berfirman, sungguh telah rugilah, binasalah, celakalah, menyesallah, itu maknanya semua sama. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan mereka. Gak akan ada hari kiamat, gak akan ada hisab amal, gak akan ada surga dan neraka. Dia mendustakan. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, tanda kutip, Allah ceritakan kepada kita bocorannya, alangkah besarnya penyesalan kami. Ini orang-orang akan berkata nanti hari kiamat, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Amat buruklah apa yang Allah pikul, apa yang mereka pikul itu. Saya tambahkan satu ayat 32 di bawahnya. Ini Allah ingatkan kepada kita supaya kembali kepada tujuan kita diciptakan. Silakan nikmatin dunia, tapi di 5 huruf yang halal, makan, minum, pergaulan, pendapatan selama halal, nikmatin. Islam tidak pernah membatasi prestasi dunia kita. Bisa mengejar jabatan tertinggi yang penting halal. Bisa mengejar titel akademik tertinggi yang penting halal. Jenjang pendidikan. Bisa memiliki keturunan, memiliki pasangan, memiliki pekerjaan, menjaga nama baik, memakai pakaian yang bagus, apa saja, menikmati pemandangan yang indah. Selama halal silakan. Yang haram, 5 huruf yang lain tinggalkan. Allah tidak pernah larang untuk itu. Dunia boleh kita nikmatin, tetapi jangan itu membuat kita membangkang dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 32 Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Tiadalah kehidupan dunia itu selain hanya main-main saja seperti waktu yang berlalu dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Selanjutnya kita tadaburi juga surah Al-A'raf, surah nomor 7. Di ayat 5-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat tadi surah Al-An'am surah nomor 6, ini ayat surah nomor 7 Al-A'raf. Ayat 5-nya, "Fama kana da'wahum idz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin." Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mereka hanya mengatakan sungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Teman-teman tahu gak? Nanti hari kiamat orang-orang yang masuk neraka wa na'udzubillah,
Mereka masuk neraka dalam kondisi meyakini keadilannya Allah. Karena Allah tidak pernah suruh mereka untuk berbuat dosa. Bahkan Allah datangkan peringatan-peringatan kepada mereka. Supaya ada yang nasihatin, ada yang ingatkan, dikasih ujian, sakit, bangkrut usahanya, supaya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan, la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi mereka nanti masuk neraka dalam kondisi menyesal. Tapi saat itu tidak ada manfaatnya untuk menyesal. Tidak ada manfaatnya untuk menyesal. Mereka sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Waktu Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat sahih menguburkan jenazahnya tokoh-tokoh Quraisy. Ada 70 tokoh Quraisy, 69 dikubur dalam satu sumur. Kemudian satunya Umayyah bin Khalaf tidak bisa dikubur karena badannya membusuk, membengkak. Ini 70 orang, semuanya orang kayanya Mekah, semuanya kepala-kepala suku yang sangat terkenal. Orang-orangnya tampan-tampan, kekar-kekar tubuhnya, keturunannya banyak, tapi binasa di perang Badar karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu jenazahnya ditaruh dalam sumur, kata Nabi SAW di depan para sahabat, wahai fulan bin fulan, dipanggil namanya satu persatu. Wahai fulan bin fulan, 69 orang itu. Yang satunya di luar, dikubur di atas tanah. Lalu kata Nabi SAW, setelah sebut 69 nama ini, beliau mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Orang kafir akan kena siksa kubur, malaikat maut cabut ruhnya menyakitkan, kemudian nanti dia akan dibangkitkan hari kiamat masuk neraka. Sudah lihat semua itu? Sesungguhnya, kata Nabi SAW, aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Maksudnya, aku beriman, Allah berikan kemenangan, Allah berikan ketentraman. Dan ini baru di dunia, di akhirat aku juga akan dapatkan yang terbaik. Umar bin Khattab sempat mengatakan, ya Rasulullah, mereka semua itu bangkai, sudah mati, jenazah. Bagaimana mereka bisa mendengar Anda? Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwakum dalam genggamannya wahai Muhammad. Maksudnya demi Allah, sesungguhnya mereka lebih jelas mendengarku daripada engkau sedang mendengarku sekarang. Live Nabi SAW sampaikan tentang kondisi mereka. Cerdaslah teman-teman. Masuk telinga kanan, dicerna ke otak kita, dimasukkan ke dalam hati kita, aplikasikan dalam anggota tubuh. Jangan cuma dengar ceramah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lalu pulang, bubar, oh bagus ya, oh tadi rame ya. Bukan itu yang dibutuhkan. Bagaimana antum pulang, Anda pulang membawa ilmu itu dan mengamalkan. Itu yang penting. Keselamatan Allah yang membuat kita bisa berkumpul sehingga kita bisa saling mengingatkan sampai sama ini. Maka jangan sia-siakan ini. Begitu juga selanjutnya, Allah SWT sebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10 yang disebutkan di ayat 50 sampai ayat 54. Bunyinya surah Yunus surah nomor 10 ayat 50 sampai 54. Qul ara'aitum in atakum adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Katakan hai Muhammad, terangkan kepadaku jika datang kepada kamu sekalian siksanya Allah di waktu malam atau di siang hari, apakah orang-orang berdosa itu meminta disegerakan juga? Maksudnya kalau tiba-tiba datang, ada orang yang berzina di hotel, tiba-tiba rubuh hotelnya, mati. Tidak sempat melarikan diri. Ada orang yang keluar dari rumahnya sehat, tabrakan, meninggal di tempat. Kejadian beberapa waktu lalu di Indonesia ada tsunami, ada longsor, ya. Semuanya itu teman-teman sekalian, kita bisa dengar kemarin dipublikasikan di media kita. Bagaimana mereka pada saat itu menceritakan, saya cuplikan seseorang anak muda di Palu, waktu terjadi tsunami dan longsor, itu menceritakan di media sambil dia mengatakan, sesungguhnya teman saya bersama saya jalan, tiba-tiba tanah itu ya terjadi longsor dan berputar, rumah itu rubuh dan teman saya pun disedot ke dalam. Saya sempat loncat pindah dari sana sini dan saya sempat selamat. Dia menceritakan apa yang sedang terjadi. Padahal itu setiap saat bisa terjadi pada diri dia juga. Harusnya orang yang cerdas, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau ada depan mata dia peringatan terjadi, mungkin belum menimpa dia, tapi pada temannya, dia harus menyadari Allah sedang memberikan peringatan dia dan menyelamatkan agar dia sempat taubat, tidak seperti temannya. Berapa banyak orang di masa kita sekarang, kalau dari diskotik malam hari, balap-balap mobil, tabrakan. Temannya mati, dia tidak mati. Tapi dia cuma mengatakan syukur teman saya mati bukan saya. Dia tidak ambil pelajaran. Padahal setiap saat bisa terjadi pada dia. Dan akan terjadi penyesalan yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kembali tadi ke surah Yunus ayat 50-nya. Ayat 51, "Atsumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun." Kemudian apabila terjadi azab itu, datang hukuman Allah, kemudian kamu baru mempercayainya? Tanda tanya. Nanti kalau sudah jatuh, kemudian apabila terjadi siksa itu, azab itu datang, kena penyakit tiba-tiba,
tabrakan tiba-tiba, longsor, tsunami, gempa dan segala macam. Baru kamu percaya? Kata Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya dan yakin? Padahal sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang minta selalu disegerakan. Jangan ya akhi mabuk, ukhti jangan begini. Diingatkan, sudahlah nggak usah nggak apa-apa, seakan-akan tidak datang siksaan. Begitu datang siksaan, ya baru menyesal. Ayat 52-nya. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, ya, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan kecuali seperti apa yang kamu lakukan saja. Kamu berbuat baik dapat balasannya. Kamu berbuat buruk kamu akan dihukum. Kalau ada orang yang masih menganggap remeh siksa-siksa Allah ini teman-teman sekalian. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang Allah sudah kasih kepada kita. Seperti misalnya kita pernah rasakan demam ya. Semua kita pasti pernah demam karena ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi hambanya. Kata Nabi SAW, sungguhnya demam itu adalah bagian daripada tiupan panasnya api neraka. Dinginkanlah dengan air. Di sini kita bisa lihat kalau kita rasa demam, mungkin anggaplah demam yang paling pernah kita rasakan misalnya 38, 48. Saya pernah demam 40 derajat. Panas sekali, waktu itu sudah harus dirawat, waktu kami masih mahasiswa di Madinah. Luar biasa, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Ini baru ujian kecil Allah datangkan dan cuma 1-2 hari. Bagaimana kalau orang didatangkan dengan panasnya api neraka, dibakar dan tidak ada jalan, tidak bisa negosiasi ya di hari kiamat itu, tidak bisa minta tolong sama siapapun. Neraka akan dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak bisa diajak negosiasi. Ayat 53-nya, wa yastambi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. Dan mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, benarkah azab-azab yang kamu ancamkan itu akan datang? Katakan, ya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak akan bisa luput darinya. Ayat 54-nya. Ini masih surah Yunus sama ayat terakhir di surah Yunus ini. Walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'ul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Dan kalau setiap diri yang zalim atau berbuat musyrik, berbuat kekafiran, maksiat, tidak mau taubat, itu mempunyai segala apa yang ada di bumi, tentu dia akan menebus dirinya dengan itu pada hari kiamat nanti. Dan mereka menyebutkan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan siksaan itu. Dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil di hari kiamat, sedangkan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Kita baca ayat selanjutnya mungkin, ini ayat terakhir baru kita break dulu untuk sholat ya. Yaitu dalam surah Maryam, surah nomor 19, ayat 39, yang bunyinya, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ingatkan mereka hai Muhammad, sampaikan kepada semua manusia yang sudah beriman dan yang belum beriman. Ingatkan kepada mereka semua hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan di hari kiamat nanti, dan mereka dalam keadaan lalai dan juga mereka tidak beriman. Sebagai penutup kata-kata saya, kita break sholat isya dulu. Teman-teman, nanti hari kiamat ada 3 golongan orang yang menyesal. 3 golongan orang yang menyesal. Yang pertama, penyesalannya abadi, yaitu orang-orang yang kafir, orang musyrik, orang munafik. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW. Ini kekal abadi penyesalannya. Karena mereka masuk neraka tidak ada peluang untuk keluar. Allah mengatakan tentang mereka masuk dalam neraka, khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Oleh karena itu kalau teman-teman punya kerabat, punya teman, punya tetangga non muslim, jangan pernah ragu untuk tawarkan masuk Islam. Kita cuma menawarkan hidayah di tangan Allah. Jangan pernah ragu apakah diterima atau tidak. Tawarkan saja Islam. Saya setiap kali ketemu orang non muslim, saya selalu bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang Islam? Setelah dia jelaskan pendapat dia, lalu kemudian saya cuma menyampaikan dengan harapan dia bisa masuk Islam. Dan tidak sedikit di antara mereka syahadat karena itu. Hampir mayoritas yang masuk Islam yang syahadat ini rata-rata tidak masuk akal. Mendengarkan azan, melihat muslimah pakai jilbab, hanya mendengarkan sebuah potongan ayat, mereka bisa syahadat. Karena orang kalau meninggal dalam keadaan kafir, tidak ada keselamatan lagi selamanya. Maka dia akan masuk neraka selamanya. Yang kedua, orang yang menyesal, tapi ini sementara saja.
Artinya menyesal karena mereka masuk ke neraka tapi masih bisa keluar. Ini adalah usatul mu'minin. Orang-orang beriman yang banyak buat dosa tapi tidak sempat bertaubat. Ini bahaya nih. Ya, walaupun nanti keluar dari neraka tapi tetap menyesal. Mereka ini menyesal karena mereka masuk neraka walaupun hitungan cuma beberapa hari, tetap menyesal karena siksaannya sangat menyakitkan. Siksaannya sangat menyakitkan karena di akhirat nanti tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Teman-teman nanti kalau ada contoh misalnya kalau ada pencuri di pinggir jalan, perampok, ditangkap, digebukin oleh masyarakat. Kalau sampai mati, pencuri itu sampai mati, saya yakin kita sepakat tidak akan dipukuli lagi. Karena orang yang mati tidak akan merasakan sakit. Tapi di neraka tidak ada kematian. Sehingga ulama memberikan gambaran nanti di neraka itu orang terbakar sampai hangus, tinggal tulang pun tapi tidak mati. Dia masih hidup. Lalu Allah utuhkan kembali kulitnya, ototnya, semua tubuhnya. Dalam kondisi dia terbakar sakit, dalam kondisi dikembalikan juga sakit. Lalu kemudian disiksa lagi. Hangus lagi semuanya, dikembalikan lagi begitu terus sakit. Sehingga mereka menjerit dan mereka kesakitan. Tapi semua tidak akan bermanfaat sampai dosanya bersih, baru dia dikeluarkan dari neraka. Yang ketiga, ini yang kita harapkan supaya jangan juga terjadi pada diri kita. Mungkin yang pertama insya Allah kita jauh karena kita sudah beriman. Semoga Allah meninggalkan kita di atas iman ini. Kemudian yang kedua, kemungkinan ada terjadi. Tapi insya Allah mudah-mudahan sudah dengar ceramah ini, Anda akan hati-hati. Tidak mau bawa dosa menuju ke akhirat. Karena takut disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmati saja yang halal. Karena pada saat Anda mau makan makanan halal, itu jauh lebih baik daripada makanan yang haram. Saat Allah haramkan babi, Allah gantikan dengan sapi, kambing, kuda, kelinci, semua hewan air. Kenapa harus babi? Di saat Allah haramkan khamar, minuman keras, Allah halalkan susu, madu, sirup, dan banyak yang lainnya. Di saat Allah haramkan zina, kita butuh interaksi sama lawan jenis, Allah bukakan pintu nikah. Maka kenapa harus yang haram? Kenapa bukan yang halal saja? Toh yang halal banyak. Kan gitu. Kemudian penyesalan yang ketiga ini adalah penyesalan orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga, tapi dia sebenarnya menyesal kenapa masih ada amal-amal soleh yang dia sia-siakan, yang kalau dia kerjakan selama dunia derajatnya bukan di situ, tapi jauh lebih tinggi dari yang dia dapatkan. Cuma sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dia masuk ke surga, seharusnya dia bisa masuk ke derajat 100 misalnya. Dia cuma ada di derajat kedua. Dia menyesal karena dia tahu sebenarnya dia bisa raih derajat 100 kalau selama dunia dia tidak lalai dari amal-amal soleh. Maka ini penyesalan juga berbahaya buat kita. Walaupun nikmat surga itu sudah luar biasa. Karena yang paling rendah derajatnya saja itu adalah seperti 10 kali lipat raja terkayanya dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Tapi penyesalan akan terjadi teman-teman sekalian karena kita sia-siakan peluang-peluang untuk mendapat derajat yang tinggi. Allahu a'lam. Kita langsung melanjutkan tema kita teman-teman sekalian. Kita coba tadabburi ayat selanjutnya. Baru kemudian kita lanjutkan dengan statement para ulama berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban amal ini. Kita akan bahas surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 55. Mulai dari ayat 55. Surah nomor 39 ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya akan bacakan dan bisa dilihat di aplikasi Al-Quran di handphonenya. Sekali lagi surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 55. Nanti sampai ayat sekian saya akan jelaskan. Kita baca dulu ayat 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, Al-Quran. Baca, ya, renungi makna-maknanya, fahami hukumnya, terapkan dalam kehidupan kalian. Dan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam sunnah-sunnah beliau, ikuti, pelajari, praktekin sebaik-baiknya kata Allah. Sebelum datang azab kepadamu, datang siksaan dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Tiba-tiba gempa, tiba-tiba longsor, tiba-tiba meninggal. Karena meninggal itu tidak selamanya harus masuk ke ruangan ICU dulu. Kita bisa perhatikan teman-teman sekalian, mana lebih banyak manusia yang lula-lalang di depan rumah sakit atau orang yang sedang dalam rumah sakit. Anggap di rumah sakit itu kita gabung semua pasien dan semua juga perawat-perawat dan dokternya. Kira-kira jumlah yang ada di rumah sakit dengan yang lula-lalang berapa banyak? Lebih banyak, yang mana lebih banyak? Kita akan temukan pasti orang yang lula-lalang dalam seharian. Berarti orang lebih banyak meninggal dalam kondisi sehat daripada sakit.
Berapa banyak orang keluar sudah sehat. Bahkan seorang olahragawan, binaragawan. Saya berapa kali dapat cuplikan beberapa binaragawan yang lagi angkat besi dengan bangganya, tiba-tiba ajal datang meninggal di tempat. Berapa banyak? Bruce Lee, ahli bela diri, meninggal. Sehebat apapun dia dengan jurusnya, meninggal. Semua juga orang akan meninggal dunia. Maka Allah ingatkan, sebelum datang itu, ikuti baik-baik, dengarkan, pelajari, praktekin. Lalu Allah mengatakan sebelum datang azab kepadamu, sehingga kamu tidak menyadarinya. Lalu Allah bilang di ayat 56-nya, di saat datang ajal itu dan datang azab kepada seseorang yang lupa kepada Allah, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Pada saat itu jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Apa itu sholat? Apa itu puasa? Apa sih itu hadir ceramah? Kenapa harus tutup aurat? Kenapa harus ribut dengan pendapatan riba? Kenapa harus begini dan begitu? Ini nanti orang semua akan menyesal nih. Beruntunglah orang yang engah, sadar, kemudian dia memberhentikan dan menyelamatkan dirinya. Ayat 57-nya Allah mengatakan au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Dan jangan juga nanti pada saat ajal datang, kemudian ada azab datang misalnya menjemput nyawanya, baru dia mengatakan, ya, kalau sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat 58-nya, au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan juga ada yang mengatakan nanti, ini nanti kalau terjadi, jangan sampai nyesal. Dan supaya jangan ada yang mengatakan, maksudnya pada saat ajalnya datang, pada saat dia lihat siksa Allah, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ayat 59-nya, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Katakan hai Muhammad, bukankah sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu? Para ustadz, para kiai sudah menyampaikan ceramah di mana-mana. Di masa kita sekarang di media semua sudah digunakan peringatan tentang kematian, tentang alam barzah, tentang hari kebangkitan, tentang surga dan neraka, mana halal, mana haram, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Kata Allah, sebenarnya telah datang kepadamu keterangan-keteranganku, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri, dan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Ayat 60-nya, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat nanti kamu pasti akan menyaksikan wajah orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, para pelaku dosa yang tidak taubat, muka mereka menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Ayat 61-nya, ini terakhir yang kita baca di ayat atau surah Zumar, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya patuh dan tunduk, menikmati yang halal, mengerjakan diperintahkan wajib atau sunnah, dan meninggalkan yang haram dan makruh. Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa karena kemenangan diberikan kepada mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab dalam kurung neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ini ayat-ayat Al-Quran sudah turun 1400 tahun yang lalu. Jangan sampai kalian berkata begini, jangan sampai kalian mengatakan begini. Allah sudah kasih perumpamaan nanti yang akan diucapkan orang-orang yang menyesal pada saat ajalnya datang. Perhatikan teman-teman sekalian perkataan Imam Qatadah rahimahullah. Setelah membaca ayat-ayat penyesalan, sebenarnya ayatnya banyak ya, ratusan ayat, ini cuma sebagian kita bacakan. Hampir semua mirip penyesalan-penyesalan yang ada di dalamnya. Imam Qatadah mengatakan, demi Allah, mereka tidak berharap kembali ke dunia untuk menemui keluarganya lagi. Akan tetapi mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah membaca ayat-ayat ini, beliau mengatakan semua nanti itu orang-orang yang menyesal pada saat mati, maka mereka bukan berharap kembali ke dunia lagi kalau dikasih kesempatan untuk kumpul sama istri, sama suami, sama anak, kemudian makan makanan favorit, meeting miliaran rupiah, apalah, berolahraga atau yang lainnya yang pernah perniknya. Tapi mereka akan sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan berarti teman-teman sekalian ini kita tidak bisa berbuat dan menikmati dunia kita yang sifatnya mubah. Seperti mandi, makan, olahraga. Tadi saya sudah sempat singgung, kita boleh lakukan. Bahkan orang-orang saleh boleh dan saleha menikmati. Apa saja yang selama itu Allah halalkan. Dan di dunia mereka bisa nikmati. Kita boleh makan dan minum yang halalan thayyibah. Halal dibolehkan, thayyibah berkualitas. Dalam Islam boleh, saudaraku seiman. Kita masuk ke satu toko buah, kita temukan ada apel misalnya, kualitas super yang paling bagus, 300.000 per kilo misalnya. Dan kita mampu membelinya. Ada apel kualitas B dengan harga 200.000. Lalu kita beli yang 300.000, bolehkah? Boleh. Orang beriman bahkan dianjurkan untuk itu. Dia boleh makan yang halal dan berkualitas selama dia mampu. Berarti orang beriman boleh makan enak, boleh minum minuman yang enak selama halal, boleh pakai baju yang baru, boleh pakai baju yang bagus. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melihat sahabat kumuh sekali. Penampilannya lusuh, kotor. Pertama Nabi tanya dia apa? Apa kau punya harta? Apa kau punya harta? Dia mengatakan ada ya Rasulullah. Saya punya domba, saya punya unta, saya punya rumah. Dia sebutkan hartanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Kalau begitu mana bekas nikmat Allah pada dirimu? Kenapa kau berantakan begini? Islam gak pernah suruh kita baju kotor. Gak pernah suruh kita pakai baju tua. Selama mampu silakan nikmati. Bahkan dalam Islam ada doa memakai baju baru. Doa untuk diri kita sendiri. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, berikan aku kebaikan baju ini dan kebaikan bahan-bahannya yang dibuat karenanya supaya aku berpenampilan tetap bagus, rapi. Itu minta doa. Dan aku minta jauhkan aku dari keburukan baju ini dan keburukan juga yang dia dibuat darinya atau untuknya. Maksudnya sombong, riya, sok dan segala macam. Itu tidak ada lagi. Dan juga bagi orang yang baru pakai baju baru kita disunnahkan mendoakan. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Pakailah baju baru. Ya, dikatakan gitu. Ilbis jadidan wa ish hamidan. Semoga hidupmu bahagia. Wa mut syahidan, semoga pada saat kau mati meninggal dalam keadaan mati syahid. Kita doakan saudara kita yang pakai baju baru, berarti boleh dia nikmati dunia. Tidak ada larangan. Disunnahkan kata para ulama di hari raya menggunakan baju bagus. Disunnahkan memakai baju bagus terutama bagi laki-laki di hari Jumat. Ya, disunnahkan untuk berpenampilan yang bagus. Nabi SAW berpenampilan yang rapi, wangi. Sampai para sahabat mengatakan kami kalau bertemu dengan Nabi SAW kami temukan bau wanginya. Ada sebagian mereka mengatakan kami salaman dengan Nabi SAW wanginya tertinggal sampai 3 hari. Dan saking wanginya Nabi SAW sampai keringat beliau pun itu berbau wangi. Sebagian sahabat menjadikannya sebagai parfum. Seperti yang dilakukan oleh sepupu beliau Ummu Hani radhiyallahu anha. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain masalah ini. Boleh kita mengejar jabatan tertinggi selama tidak melakukan yang haram. Boleh kita kejar titel terbaik di akademik, silakan. Semuanya boleh yang terbaik. Berarti orang beriman menikmati dunia bukan? Menikmati dunia. Di dunia mereka nikmati, di akhirat mereka dapat balasan yang baik. Lalu kenapa harus menjadi orang yang pembangkang dan durhaka? Apa manfaatnya? Tidak ada. Hanya dunia saja didapatkan, karena dia berumur dengan yang haram, di akhirat akan datang siksa yang buat mereka menyesal selamanya. Oleh itu teman-teman sekalian, coba kita lihat bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Pegangi resep ini baik-baik. Jangan pernah berpikir, oh saya kalau bertakwa, saya kalau patuh, kalau bahasa sederhana saya menjadi laki-laki soleh atau perempuan soleha, mungkin hidup saya akan susah. Ini dibantah dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97. Surah nomor 16 ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, jujur, amanah, tanggung jawab, salat, puasa, tutup aurat, pendapatannya halal, beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, sementara dia adalah orang beriman, pasti kami akan bahagiakan hidupnya. Kami akan berikan dia kehidupan yang sempurna, yang baik, terpenuhi. Hayatan thayyibah. Thayyibah artinya berkualitas. Dan kami pasti akan balas nanti di akhirat. Dari amal-amal yang mereka kerjakan di dunia sudah mereka boleh nikmatin yang halal. Di akhirat kami akan balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Mungkin kita hanya sholat malam beberapa kali, tapi Allah SWT berikan balasan yang banyak. Pernah ada seorang sahabat, baru aja syahadat. Baru syahadat, ikut perang mati syahid. Lalu kata, belum sempat sholat. Lalu kata Nabi SAW, coba lihat orang ini. Dia berbuat ringan, tapi pahalanya besar. Begitu dalam Islam. Pernah ada sahabat Nabi 2 orang,
Dua-duanya meninggal, bedanya cuma 1 pekan. Yang satu meninggal pekan ini mati syahid, disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Pekan depannya sahabat dekatnya mati, umurnya hampir sama, tapi dipanjangkan umur satu pekan saja. Lalu Nabi SAW solati jenazah yang kedua. Lalu beliau tanya para sahabat yang hadir, bagaimana menurut kalian kedudukannya orang yang sekarang kita solati dibandingkan dengan temannya yang pekan lalu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, mereka berpikir orang yang meninggal pekan lalu mati syahid lebih baik. Mereka bilang, semoga saja jenazah ini bisa meraih derajat yang diraih oleh sahabatnya karena persahabatan mereka. Maksudnya semoga saja dia walaupun dibawa lebih rendah derajatnya akan dibawa ke derajat temannya yang mati syahid pekan lalu. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, sungguh jenazah yang baru kalian solati ini lebih tinggi derajatnya daripada temannya yang mati syahid pekan lalu, jaraknya di surga antara langit dan bumi. Karena dia sempat sholat sepekan, sempat zikir sepekan. Jangan anggap remeh satu amal saleh. Itu mahal sekali. Dalam surah An-Nahl juga masih sama, ada di ayat 30, ayat 41 juga ya. Ayat 30 berbunyi, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Dikatakan kepada orang-orang yang selalu bertakwa, sibuk dari detik ke detik amal saleh dan imannya dijaga, dikontrol semua makanannya, minumannya, pergaulannya, pendapatannya, semua yang Allah ridhoi. Maka mereka mengatakan qalu khaira. Semuanya baik, Tuhan kami turunkan semua baik, perintahnya baik, kami dihalalkan untuk makan dan minum, kami dibolehkan dan bahkan kami dijaga dari hal-hal yang dilarang dan yang tidak baik. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Maka Allah mengatakan bagi mereka yang telah bertakwa itu bertakwa pada Allah, patuh pada Allah, di dunia ini akan diberikan kebaikan-kebaikan. Wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Dan di akhirat mereka dibalas lebih baik lagi, dan itu adalah sebaik-baik tempat tinggal dan nikmat bagi orang-orang yang bertakwa. Dari 41-nya masih An-Nahl ayat 41, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Terjemahannya, sungguhnya orang-orang yang hijrah mengubah kondisinya dari buruk dan jauh dari agama Allah kepada orang yang bertakwa, orang yang patuh, menikmati keimanan dan amal solehnya. Ya, setelah mereka terdolimi, sebelumnya mereka digoda syaitan, disesatkan, maka pasti kami akan berikan mereka tempat tinggal. Ya, kami berikan kebahagiaan buat mereka di dunia, dan ketahuilah balasan di akhirat buat mereka jauh lebih besar kalau mereka mengetahuinya. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 3, Allah berfirman, surah Hud surah nomor 11 ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Artinya kata Allah melalui lisan Nabi Hud alaihissalam, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, segera mohon ampun atas kesalahan kalian dan taubat kepadanya, janji tidak akan mengulanginya. Pasti ia akan memberikan kalian kehidupan yang nyaman, terpenuhi kebutuhannya, ya, dibahagiakan hatinya, ditentramkan jiwanya sampai ajal kalian sudah ditentukan, dan dia akan memberikan karunia yang sangat banyak. Jadi menjadi orang baik, orang soleh, orang soleh itu nikmat yang besar. Bahkan bagi anda yang tidak merasakan ini di dunia, berarti tidak akan merasakan surga yang abadi di akhirat sana. Itu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan di dunia ini terdapat surga, barang siapa yang tidak memasukinya maka dia tidak akan memasuki dan memperoleh surga yang kekal di akhirat sana. Muridnya Ibnu Taimiyah namanya Ibnu Qayyim rahimahullah memaknakan perkataan Ibnu Taimiyah ini. Beliau mengatakan yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah dengan surga dunia adalah mencintai Allah, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, tentram ketika bermunajat kepadanya, menjadikan kecintaan hakiki hanya untuknya, memiliki rasa takut dan dibarengi rasa harap kepadanya, senantiasa bertawakal atau menyerahkan urusan kepadanya, serta menyerahkan segala hasil daripada upaya kepadanya. Inilah surga dunia yang harusnya kalau kita sudah nikmati di dunia itu, maka kita juga akan nikmati di akhirat sana. Orang beriman subhanallah selalu tentram hatinya. Hartanya banyak, dia sibuk berbagi dengan orang lain karena ingin meraih surga dengan harta tersebut. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pernah kedatangan sekitar beberapa peti, semuanya dinar emas. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Kaya raya orangnya. Tapi malam itu datang keuntungan berlipat-lipat dibandingkan sebelumnya. Istrinya mengatakan, kenapa anda gelisah wahai Talha? Maka dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak pernah kedatangan harta sebanyak ini.
Saya gelisah, jangan sampai saya meninggal malam ini, kemudian harta ini akan mengganggu saya nanti dihisap oleh Allah hari kiamat. Istrinya dengan sangat luar biasa karena dia salihah, dia mengatakan, kenapa Anda pusing dengan itu? Ayo kita kemas harta ini malam ini, kita bagikan semuanya kepada orang miskin di jalan Allah. Sebagaimana Allah titipkan, kita bagikan lagi. Begitu kondisi orang beriman. Maka diceritakan malam itu suami istri begadang hanya membungkus dinar-dinar emas itu untuk dibagikan. Dan ditanyakan kepada pembantunya pada saat itu, berapa harta tolha yang dibagikan? Dia katakan sekitar 600.000 dinar. Ini kalau 100.000 dinar mungkin sekitar 10 eman. Ya, kalau rupiah sekarang. Ini berlipat-lipat ganda dihabisin pada malam itu. Orang beriman kalau punya harta, dia bukan tentram sampai dia membagikannya lagi di jalan Allah SWT. Jadi dia menikmati juga dan dia mengeluarkan. Kalau dia berbuat dosa, kalau dia diberikan ujian, maka dia tahu ada pahala sabarnya. Maka dia bersabar dan kita tidak temukan ada orang yang setentram orang-orang beriman. Lihat teman-teman kita sekarang di Gaza, rumahnya hancur depan matanya. Saya kadang-kadang kalau cuplikan cuma bisa menangis. Rumah hancur depannya, anaknya mati, istrinya mati, ada yang suaminya meninggal. Lalu ditanya di mikrofon, diwawancarai, bagaimana perasaan Anda sekarang? Alhamdulillah, saya bersyukur Allah masih kasih saya umur bisa beramal. Bagaimana keluarga Anda sudah meninggal? Allah sudah memanggil mereka dan mereka dapat mati yang terbaik, mati syahid. Semoga saya juga diberikan. Dengan santainya mereka bicara begitu. Orang kalau beriman, hatinya selalu tenteram walaupun ujian datang. Beda dengan orang-orang yang jauh dari iman ini. Jadi memang subhanallah iman itu luar biasa.